311, episode 58 Perusahaan Kim Dokja, 2. Kisahnya, Neraka Keabadian. Itu adalah cerita yang Yo Jong-hyuk ke-1863 sampaikan padaku. Banyak rasi bintang yang kagum dengan ceritamu. Nebula, Asgard, terfokus pada ceritamu. Nebula, Veda, difokuskan pada cerita Anda. Sebuah cerita yang menarik perhatian Nebula. Itu tidak aneh. Ini adalah kisah mitos dan memiliki kekuatan destruktif yang cukup untuk menggantikan beberapa kisah raksasa. Ada riak di mata Yo Jong-hyuk. Bagaimana? Hell of Eternity adalah kisah yang memungkinkan saya meminjam sejarah yang telah dikumpulkan Yo Jong-hyuk hingga 1863. Aku merasakan kekuatan yang bukan milikku dari tombak yang dipegang di tanganku. Saya tidak bisa meminjam keterampilan atau stigma Yo Jong-hyuk dengan cerita ini. Namun, kekuatan nyata Yo Jong-hyuk tidak datang dari sistem. Itu diwujudkan melalui pelatihan transendental. Untuk menahan tombak itu, Yo Jong-hyuk berlatih dengan fokus tunggal selama beberapa dekade. Putaran ke-41 Yo Jong-hyuk. Daripada mencari Breaking the Sky Sword Sein, dia menemukan warisan Zero Murim yang lenyap. Itu adalah dunia seni bela diri yang telah hancur sejak lama. Tombak pembunuh jiwa, seni bela diri yang sebanding dengan Breaking the Sky Swordsmanship, seni bela diri terkuat Murim. Yo Jong-hyuk dari babak ke-41 telah menghancurkan para pengungsi yang kembali dengan tombak ini. Babak ketiga Yo Jong-hyuk mungkin akan mengenali kekuatan ini. Itu adalah salah satu prestasi yang ada dalam pikirannya. Ya, ini adalah kekuatan yang sudah kamu coba pelajari. Saya berbicara dengan ekspresi kaku. Tangan yang memegang tombak bergetar seperti tersangkut angin kencang. Itu karena integrasi yang berlebihan. Itu hanya babak ke-41. Putaran ke-41 Yo Jong-hyuk sudah mencapai level ini. Ini adalah kekuatan yang dikumpulkan oleh manusia Yo Jong-hyuk sepanjang hidupnya yang melampaui keterampilan dan stamina. Ini adalah status transenden. Aku merasa seperti pingsan karena pusing tetapi bertahan. Beban mental lebih besar daripada beban fisik. Namun, jika beban ini hanya mental. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, sedang beraksi. Saya bisa bertahan entah bagaimana. Ayo, Yo Jong-hyuk. Versi cerita Yo Jong-hyuk mengambil sikap. Akan lebih baik jika saya memiliki peninggalan bintang seperti Harmony Fox Halberd atau White Lightning God Spear tetapi untuk sekarang, tombak bayangan, ini sudah cukup. Karakter babak ke-41 fiksi yang dipanggil oleh saya berbicara. Kamu lemah. Adalah baik untuk mundur. Yo Jong-hyuk melemah. Mungkin akulah yang melemahkannya. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, aku akan membunuhmu. Semburan kekuatan transenden mengalir dari tubuh Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk memperhatikan bahwa aku serius. Kami bergegas menuju satu sama lain tanpa perlu diberitahu. Status kami bertabrakan dan menyebabkan auman. Di luar awan debu yang menjulang tinggi, Soul Killing Spear dibagi menjadi ratusan cabang yang berbeda. The Breaking the Sky Swordsmanship mulai didorong oleh serangan Soul Killing Spear. Itu bukan keterampilan atau stigma. Itu adalah sejarah yang dibuat oleh upaya 41 regresi. Tombak pembunuh jiwa meledak dan luka muncul di sekujur tubuh Yo Jong-hyuk. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. 3 tahun telah berlalu tetapi hanya sejauh ini. Petik 2. Aku terengah-engah dan pusing karena kekuatan magisku kelelahan. Meskipun demikian, saya terus berbicara. Saya meludahkan kata-kata menghasut untuk memprovokasi dia. Pikiran Yo Jong-hyuk melayang di udara. Bagaimana jadinya jika saya telah memenangkan tahta absolut pada saat itu? Di tengah-tengah penyesalan yang meluap-luap ini, Yo Jong-hyuk melangkah mundur lagi. Kalau saja aku sudah mencoba lebih banyak. Mundur, mundur. Setelah retret yang konstan, Yo Jong-hyuk mencapai jalan buntu seperti biasa. Dinding tanpa tempat untuk mundur. Aku menusuk tombak ke arah Yo Jong-hyuk. Tombak itu berbicara ketika dia bergegas menuju Yo Jong-hyuk. Tidak, kamu sudah mencoba. Mata Yo Jong-hyuk bertambah besar saat dia menghindari tombak. Yo Jong-hyuk bergidik ketika dia menatap tombak yang menempel di dinding. Tombak itu terus berbicara. Itu tidak cukup. Gemetar Yo Jong-hyuk perlahan mereda. Matanya yang gemetar tenggelam dan bayangan dingin berkedip di retinanya. Kisah, Neraka Keabadian, telah memengaruhi inkarnasi, Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk mengangkat pedangnya lagi. Saat Spearman itu membelah udara, Breaking the Sky Swordsmanship tumpang tindih dengan lintasannya. Bunga api biru menyala dan Yo Jong-hyuk menatap si penombak, bukannya aku. Jumlah tabrakan meningkat dan waktu dan ruang di sekitar kita berubah. Waktu transendensi terbuka. Anda mengirim saya Shin Yosung. Tepat sekali. Yo Jong-hyuk terus memegang pedangnya. Itu adalah ilmu pedang yang lebih tidak dimurnikan daripada sebelumnya. Lintasannya tidak matang dan canggung. The Breaking the Sky Swordsmanship yang berada di ambang penyelesaian berantakan lagi. Yo Jong-hyuk bertanya, dapatkah saya menjadi sekuat ini setelah melalui 41 putaran? Tepatnya, hanya sebanyak ini. Untuk melampaui transendensi, seseorang harus memiliki keberanian untuk meninggalkan kerangka itu. Seperti seorang arsitek yang menghancurkan kastil karena bingkai jendela, obsesi yang terus-menerus dan keinginan untuk kesempurnaan menjadi kunci untuk membuka transendensi baru. Kemudian Yo Jong-hyuk memilih jalannya.
Setiap kali dia menemukan Soul Killing Spear, bentuk Breaking the Sky Swordsmanship runtuh. Lintasan berubah, menyebabkan makna berubah. Pada akhirnya, kekuatan transendensi mengikuti butir-butir kisah yang ia kejar. Sejarah Yo Jong-hyuk menjadi lebih kuat setiap kali kami menghadapi tantangan besar. Sejarah itu sekali lagi bersiap untuk lompatan ke depan. Menjadi lebih kuat, Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk dan Yo Jong-hyuk sedang berbicara. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat inkarnasi Yo Jong-hyuk. Mungkin ini peran saya. Begitu ia mencapai fase tertentu dalam hidupnya, Yo Jong-hyuk melihat ke dalam dirinya. Saya melihat Yo Jong-hyuk dan berpikir tentang diri saya. Saya tidak bisa menjadi protagonis. Saya tidak bisa menyelamatkan orang lain. Tetap saja, setidaknya saya tahu cerita itu dan bisa menceritakannya. Semua goresan tombak berisi kalimat yang saya baca. Dari babak ketiga yang mengerikan hingga ke babak ke-41. Selain itu, babak 1863 itu seperti neraka. Saya membaca setiap kalimat tanpa gagal. Dalam bentrokan itu, Yo Jong-hyuk menghadapi ancaman yang berbeda. Sama seperti saya menjalani Ways of Survival, Yo Jong-hyuk mengalami kehidupan yang belum dijalaninya. Yo Jong-hyuk dari babak ketiga tumbuh berkat babak ke-41. Karakter, Yo Jong-hyuk, sedang menatap kisah Hell of Eternity. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh orang lain. Mereka hanya bisa menyelamatkan diri. Hal yang bisa saya lakukan untuk orang lain adalah memainkan peran jembatan yang terbaik. Kalian semua telah gagal, kata Yo Jong-hyuk. Aku tidak akan mendengarkan saran dari mereka yang gagal. Akhirnya, Yo Jong-hyuk yang kukenal. Lintasan evolusi Breaking the Sky Swordsmanship mengikuti aliran Soul Killing Spear. Pedang gigihnya menghancurkan bayangan tombak, memutus mata rantai yang mengikutinya. Yo Jong-hyuk frustrasi tetapi dia tidak menyerah. Bahkan jika keputusasaan tidak berhenti dan semuanya runtuh, dia akan sekali lagi mengambil balok bangunan pertama. Saya Yo Jong-hyuk. Tidak, akhirnya, dia melampaui dirinya sendiri. Aku Yo Jong-hyuk. Ledakan itu menyebar ke setiap sudut ruangan. Kisah, neraka keabadian, telah selesai. Neraka membakar menghilang dan aroma berdarah menjadi kusam. Di tanah dan debu, bila pedang setan hitam menyentuh tenggorokanku. Pada saat yang hampir bersamaan, iman yang tidak terputus yang aku bentangkan dan mencapai dadanya. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, benar-benar merasa kagum. Rasi Bintang, yang mengatasi ujian akhir, memberikan penghormatan padamu. Rasi Bintang, pahlawan terakhir Wang Sanbeol, mengagumi konfrontasi sejati. Waktu berlalu dan hanya suara napas yang memenuhi area itu. Dalam keheningan yang terputus-putus, Yo Jong-hyuk menatapku. Yo Jong-hyuk dari babak ketiga telah melampaui babak ke-41 dan menyatakan, saya menang. Aku tersenyum. Apa yang kamu katakan? Saya menang. Bintang yang bergulir di tanah bersinar terang. Batas waktu skenario telah berakhir. Seperti sebuah berkah, bintang itu meledak di udara dan menghamburkan cahaya perak. Kami menatap kosong ke arah cahaya. Bintang kamar gagal diperoleh. Tidak ada yang menyakiti teman mereka. Skenario utama ke-46, Proof of the Stars. Skenario ini dapat diselesaikan dengan benar ketika semua peserta tidak saling menyakiti. Anda telah membuktikan kepercayaan Anda. Namun, mereka yang telah mencapai skenario ke-46 tidak berpikir itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Hingga kini telah menjadi dunia rasi bintang. Akhirnya, tidak ada inkarnasi yang akan meninggalkan kesempatan untuk menumbuhkan kekuatan mereka. Satu bintang lahir dan satu bintang lainnya akan mati. Selain itu, tidak akan ada orang yang berbagi terang. Kamu telah memperoleh cerita baru. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menghapus skenario. Begitu kami sadar, kami berbaring di lantai seolah kami telah berjanji. Itu karena Yo Jong-hyuk dan aku telah mencapai batas kami. Sekering kesadaran kita terputus untuk waktu yang singkat dan kembali. Aku membuka mataku dan bisa mendengar Yo Jong-hyuk bergumam. Sangat disayangkan. Saya setuju. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kisah tentang Raja Tertinggi. Petik 2. Saya tidak menanggapi tetapi tawa muncul. Semua otot tubuh saya sakit. Saya mengunyah beberapa pil pengembalian hebat yang diam-diam saya tarik keluar tetapi pemulihan tubuh saya yang rusak lebih lambat dari yang saya harapkan. Hell of Eternity adalah kisah yang menyebabkan kelebihan berat. Kamu tampak baik-baik saja. Petik 2. Yo Jong-hyuk terengah-engah karena dia sepertinya memikirkan sesuatu. Yo Jong-hyuk mungkin telah mencapai titik baru karena pencerahan yang baru saja ia dapatkan. Inilah yang disebut bakat. Saya iri. Yah, dia adalah protagonis. Protagonis yang diam itu membuka mulutnya. Kamu bilang kamu pergi ke garis dunia lain. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak bertanya sebelumnya. Putaran apa itu? Putaran 1863. Apakah angkanya terlalu besar? Yo Jong-hyuk terdiam sesaat. Aku di dunia itu memberimu cerita. Tepat sekali. Yo Jong-hyuk tidak meminta rincian lebih lanjut. Dia memikirkan sesuatu untuk sementara waktu sebelum bertanya, bahwa apakah aku gagal? Saya melihat ke udara. Kamu berhasil. Aku bisa merasakan Yo Jong-hyuk menegang. Dinding keempat, berkilau samar.
Yo Jong-hyuk dari babak 1863, yang melampaui novel asli dan pergi untuk menemukan ceritanya sendiri. Saya teringat akan penampilan terakhir Yo Jong-hyuk. Dia akan bisa mencapai akhir skenario. Mungkin ini adalah akhir yang tidak saya ketahui. Petik 2. Petik 2. Kamu tidak memeriksanya dengan benar. Jika aku memeriksanya, aku tidak akan kembali. Tidak akan terlalu buruk untuk melihat akhir di tempat itu. Itu bukan duniaku. Aku melihat ruang kosong. Duniaku ada di sini. Yo Jong-hyuk terdiam untuk waktu yang lama. Aku menjilat bibirku dan tertawa. Tempat ini memiliki inkarnasi Yosung, kolega saya Yosangah, Han Suyong yang belum menghitam, ibuku. Jangan merasa senang. Itu belum berakhir. Petik 2. Kemudian suara seorang Dokkaebi terdengar di udara. Ya ampun, satu kamar sudah berakhir. Hihi, sungguh. Itu adalah pertempuran yang mendebarkan yang diantisipasi skenario. Itu bukan Yongki. Ada sejumlah Dokkaebis yang menangani skenario sehingga tanggung jawab mereka mungkin berubah. Saya berjuang untuk bangun. Yo Jong-hyuk benar. Skenario ini belum berakhir, kata Yo Jong-hyuk. Kamar lain masuk lebih lambat dari kita. Sebenarnya, pesan berikut ada di depan mata kami. Saat ini menunggu anggota Nebula yang tersisa untuk menghapus skenario. Kemudian suara Yongki terdengar. Bagi mereka yang telah memenuhi kondisi yang jelas, saya akan menunjukkan pemandangan ruangan lain. Bersamaan dengan pesan itu, beberapa layar muncul di depan kami. Ini diikuti oleh banyak pesan tidak langsung memasuki telingaku. Raja Iblis, penguasa neraka timur, menyaksikan pertikaian antara dua rasi bintang. Raja Iblis, Black Money Lion, sangat tertarik pada pertempuran. Rasi bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, difokuskan di medan perang. Rasi bintang, teman keadilan dan harmoni, memiliki ekspresi cemas. Rasi bintang, Twisted Head of Calamity, berharap kemenangan seorang teman. Mereka semua pengubah sulit dikumpulkan di satu tempat. Saya memperbaiki pandangan saya pada salah satu layar yang muncul. Mengapa Big Shots ini berkumpul? Sial, ini yang terjadi. Gelombang hitam dan merah kekuatan sihir bertabrakan di layar. Itu adalah pesta kekuatan sihir yang memenuhi ruangan. Ada api neraka yang melelehkan segalanya dan api hitam dengan kekuatan destruktif yang tangguh. Pemandangan itu membuatku merasa tubuhku akan terbakar karena panas. Dua rasi bintang paling mengerikan yang saya tahu. Inkarnasi rasi bintang ini bertempur. Abyssal Black Flame Dragon dan Hakim Api seperti setan. Tawa seorang Dokkaebi terdengar. Kesalahan yang ditugaskan salah mungkin akan berakhir dengan cara yang hambar. Ada ledakan kekuatan sihir merah dan semua yang ada di ruangan terbakar. Bayangan pucat bergetar di bidang pandangan yang kabur. Dagingnya sobek dan darah mengalir deras. Tubuh seseorang perlahan jatuh dalam asap. TL, Rainbow Turtle.